Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk semua pemirsa Gans TV dimanapun Anda berada. Gans TV, pemersatu negeri menuju kejayaan Nusantara. Malam ini saya dari Gans TV napak tilas ke makam Rojoniti yang ada di Desa Sembung, Kabupaten Mojokerto. Dan malam ini saya ditemani oleh Romo Yan. Beliaunya adalah seorang budayawan dari Kabupaten Mojokerto. Karena malam ini, hari ini masih suasana Idul Fitri, maka Gans TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua pemirsa Gans TV di Nusantara. Ya, kita mulai diskusi malam ini tentang kebudayaan, tentang budaya bersama Romo. Romo, saya mau bertanya ini, Romo. Menyikapi keadaan bangsa saat ini, Romo, ya, kita juga banyak melihat, mendengar di berbagai media sosial tentang keadaan di negeri ini. Banyak sekali hal-hal atau kejadian yang membuat ramai dunia perpolitikan. Nah, dalam perspektif budaya Jawa, kira-kira Romo bisa menjelaskan dari segi budaya Jawa, ujaran atau wedaran Jawa, untuk membangun atau untuk memberi wawasan kepada para pemirsa Gans TV di Indonesia. Nah, monggo Romo, saya persilahkan. Terima kasih Mas Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera selalu, dan salam Rahayu. Berbahagia sekali kali ini kita berada di Dusun Sembung, ya Mas Tanto, ya. Sembung, wilayah Mojokerto. Di sini ada sebuah petilasan seorang tokoh masyarakat yang dulu pernah singgah di sini, namanya petilasan, sebagai cikal bakal proses wilayah di zaman terdahulu kala, yaitu petilasan Rojoniti. Tapi di sini ada nama Mbah Sultan Adipurwo. Ya, Adipurwo. Yang mana makna dalam Rojoniti, kalau dalam Jawa, Rojo adalah sebuah seseorang yang besar atau pemimpin yang kaya, Rojo Koyo. Kalau niti bisa dibahasa artikan Jawa itu sebagai sebuah perilaku kehidupan yang baik, seperti kehalusan seorang ibu. Jadi Rojoniti maknanya adalah kalau ingin menjadi besar, maka harus mempunyai tingkah laku perilaku yang baik, halus, untuk menjadi pengayom. Jadi istilahnya pemimpin yang bisa mengayomi, begitu. Betul. Ya Romo, ya, santun, baik, dan mengayomi. Rojoniti sebagai simbol makna yang pada malam hari ini kita sudah memasukin beberapa tahun ke depan ini, kan 2 tahun ini pandemi COVID, ya betul, ya kan. Jadi kita terpisahkan oleh sebuah waktu dan menjadi sebuah budaya, hingga kami juga bisa merasakannya. Masyarakat luas begitu pekik dan sulit mencari kehidupan yang harus berjuang diri. Namun leramnya hati, leramnya spirit kuantum dalam hati, maka Romo pengen membanggakan sesuatu buat saudara-saudara Gans TV. Oke, terima kasih Romo. Nah, ini tembangannya dari Kanjeng Sunan Kalijogo, ketika makna terpikirkan oleh sebuah sifat-sifat karakter yang halus dan baik dengan penuh kesucian sukacita hidup, maka beliau mengajak kita untuk
mengamboro perjalanan di angkasa luas yang tak terbatas hingga menembus mega mendung. Namun di situ ada konsep meditasi atau hening sendakep suku tunggal di atas gunung. Baru mendapatkan sebuah inspirasi putih yang diberikan oleh Sang Pencipta, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan ini menjadi lebih sehat, lebih baik, lebih bertata dalam bahasa dan perilaku hidup dengan sebuah keilmuan-keilmuan Jawa yang akan membentuk kewojohan di dalam mental-mental yang mempelajari ilmu Jawa. Hitunganipun seperti ini. Ngamboro ing hawang hang langut bebasan tanpa tepi narak beseng meko mendung mubeng iteri jagat Wulandara ngambara ngunggahi gunung satungkul ngumbar gagasan sademati nowo ngimpi. Rahayu. Nah, suaranya mantep Romo. Mantap. Jadi bisa saya rasakan tuh masuk di kalbu. Nah, artinya apa itu Romo? Ya tadi yang saya sebutkan bahwa kita perlu proses untuk mendapatkan keilmuan. Ilmu apapun yang terbaik adalah ngamboro, sebuah proses perjalanan atau hijrah dari tempat lain ke tempat lain. Jadi tokoh-tokoh besar itu dulu mengajarkan kita untuk hijrah. Dalam agama kan juga seperti itu, hijrah lah untuk bisa menetapkan sebuah keilmuan kepada wilayah-wilayah tertentu yang akan menyerap ilmu-ilmu baru, mengisi dalam jiwa-jiwa kita yang masih kosong gitu ya. Nah, namun tidak hanya terus melakukan sebuah proses perjalanan, tapi di situ harus sering-sering mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa melalui sendiri dan meditasi, dan untuk menjadi kedekatannya menjadi sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Nah, calon-calon pemimpin harapan kami kalau sudah membawa sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah yang baik, maka dia akan mendapatkan pemikiran yang lebih baik tentang ketatanegaraan, terus ketataprajaan, cinta budaya, dan harus membawa ageman budi pekerti, dan membawa pegangan hidup sebagai mengeterapkan akhlak yang baik dengan agama. Karena agama ini adalah sebagai kebutuhan hidup rohani yang mana manusia diajarkan dan harus bisa melampaui dan menguasai hingga memaknai dan memahami isi di dalam ageman tersebut. Maka selamatlah diri itu, jiwanya menjadi lebih baik, cahaya hatinya lebih bersinar, maka muncul jiwa kepemimpinannya lebih baik. Karena ada Jawa itu disebut pitulungan Gusti, pitulungan Gusti Kang Morbeng Dumadi. Berarti ada 7 pitulungan. Yang pertama kalau kita bisa wetarkan, yang pertama kita hidup harus ada aturan. Semua mengandung aturan. Nah, aturan tadi akan membawa kita untuk membuat sebuah tujuan aturan.
ketika mengajar aturan pasti ada sebuah kebutuhan sarana, bentuk-bentuk benda, bentuk-bentuk yang kita buat untuk sebagai tujuan. Jadi aturan sebagai kebutuhan, sarana, waktu. Nah, kita tidak boleh melepaskan waktu, karena waktu adalah sebuah proses kejujuran. Jadi kalau kita sedang memainkan sebuah proses musik, maka di situ selaras, harmoni, karena melodi, vokal, penataan itu harmoni. Lah, jiwa itu seperti itu, harmoni. Setelah ada sebuah aturan dan waktu, maka ada satu proses pergerakan, harus bergerak. Setelah ada pergerakan, pasti ada sebuah pertumbuhan dan akan mendapatkan kepemilikan tujuan tadi, yaitu perolehan. Jadi aturan, kebutuhan, sarana, waktu, pergerakan, pertumbuhan, dan perolehan. Inilah yang disebut pitulungan, yang mungkin banyak paham-paham yang lain, saudara-saudara kita, apa pitulungan Gusti, diserahkan saja. Tapi di situ sebenarnya ada konsep desain sebagai penataan kahanan sunan, kahanan susunan, trap silanya, untuk bisa membuat jiwa kita tersusun rapi dalam pemikirannya. Maka segala proses yang ada di negeri ini, seorang pemimpin itulah yang akan membuat sebuah revolusioner, perubahan baik buruknya negeri ini. Namun tidak 100% pemimpin itu membuat satu pergerakan itu selalu disorot, maka terjadi sebuah kelemahan diri dalam spirit proses kehidupannya, akan terus dilihat, diteropong oleh jutaan orang. Maka di situ muncul pemikiran-pemikiran yang notabene selalu salah. Padahal di sini semua yang kita lakukan ini adalah proses kebersamaan, cancut taliwondo. Jadi berhasil dan berproses diri sesuai bidang masing-masing. Tidak boleh menyalahkan. Kalau sudah memahami wojo Jowo, Jawane ngerti, paham cetok, maka tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Kembali ke jati diri pakemnya, yang disebut, yang tadi Romo bilang meditasi tadi, menyerahkan diri bahwa sebenarnya jati diri saya ini sebagai apa. Benar, ya, untuk bisa membuat apa yang kita persembahkan kepada negeri ini, baru bisa dibilang sebagai peran serta untuk mendukung kepemerintahan atau Ibu Pertiwi ini. Jadi gini Romo, masyarakat kita itu kan harus paham memang posisinya di mana. Posisi di mana? Kalau memang posisinya petani, ya jadi petani yang baik. Yang baik. Posisinya menjadi aparat pemerintah, harus menjadi aparat yang baik. Yang baik. Nah, kalau posisinya pedagang, pedagang juga harus jujur. Yang jadi baik. Seperti itu ya, Romo. Ya. Jadi di Jawa itu ada sebuah keilmuan ajaran budi pekerti luhur, ajaran agung budi pekerti luhur, yang zaman dulu kala itu menggunakan 3 trap sila payung. Jadi kalau ayah payung di keraton itu ada 3 sap itu ya. Yang bawah cukup lebar ya. Di atas lagi sederhana sedang, dan di atas lagi kuncup kecil ya. Bagian atas. Jadi kecil, sedang, besar. Itu artinya apa, Romo? Nah, itu ada trap sila itu bawah. Yang bawah itu adalah mari kita, jiwa kita, jari-jari kita, akal kita tata alam semesta. Jadi kita diturunkan ke bumi itu menata alam. Belum ngobrol berdiskusi sama orang, belum kepada masyarakat. Ditata dulu alam, berarti tempat tinggal kita, cara duduk kita, kursi di rumah, ada garasi mobil, ada taman, ada toilet, itu kan penataan. Kalau dia sudah memahami, mengawali penataan diri tadi, jadi dirinya bisa mampu menata tadi, ya insya Allah sebagai kerahayuan nanti masuk kepada tata praja. Nah, tata praja itu adalah tata masyarakatnya, bangun negeri, berarti menggunakan sistem. Sistem ini juga mendapatkan beberapa unsur ilmu, karena di situ sistem itu berhubungan dengan sebuah konsep desain yang membuat aturan-aturan dari pemerintah bisa bersinergi dengan aturan agama,
aturan kebudayaan, adat istiadat Ya. yang nantinya akan bisa selaras dengan sesuai dengan prapsilanya masyarakat di situ. Jadi nggak boleh ditabrak-tabrakan. Ya. Contoh ini kecilnya ya, kandang sapi kalau dimasukin dua kambing campur di sapi, nyaman nggak? Ya nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Betul. Sapi juga gitu, dimasukkan ke kambing juga nggak nyaman. Maka di sini ada perwilayah masing-masing di bumi ini, itu sudah ada terbagi masing-masing. Maka orang-orang yang memahami kecetoan pemikirannya yang cendekiawan, mencerdaskan diri, tidak pernah menyalahkan orang lain, dia kembali ke dirinya. Karena kata bijaksana, jiwa ini harus terus mempelajari kehidupan sampai kita meninggal dunia. Jadi arti bijaksana itu begitu. Perenungan diri juga Perenungan termasuk, diri ya. itu, bahwa yang Ya. diucapkan itu melalui sebuah kajian niti perilaku hidup, Perilaku. yang nantinya suatu hari akan memetik hasil dari yang diucapkan dan dilakukan seseorang tersebut. Nah, kalau sudah ada hubungan seperti itu, maka insya Allah pemimpin-pemimpin bangsa ini akan mengakhiri sebuah proses kesalahan. Karena petani akan menjadi petani yang baik dengan weda ilmu air tadi. Trisula Weda itu konsepnya dari zaman dulu ada lurus, jejak, jujur, dan benar. Itu membawa keilmuan Trisula Weda. Bunganya ada bunga Kamboja. Jadi di makam-makam itu kenapa kok ada bunga Kamboja? Nah, itu itu apa itu? maknanya sebuah pengabdian, keabadian dalam hidup. Maka kalau dicepret dalam foto video, diabadikan dalam foto. Nah, itu simbolnya bunga Kamboja. Mari kita mengabdi kepada negeri untuk membuat keabadian negara ini, negeri ini supaya langgeng, anak cucu kita bisa menikmati seperti hari ini dan masa depan. Nah, kalau nanti tokoh-tokoh masyarakat pemimpin tidak mengandung sebuah unsur kebudi pekertian, maka bagaimana menata sistem? Jadi petani juga ikut bingung. Pupuknya harus mahal, tanah-tanahnya harus bagaimana, kan harus ada sistem. Ya. Tata alam, tata projo, yang terakhir, Ya. yang paling sulit dilakukan kerohanian, yaitu tata gomo. Tata gomo itu tata kepribadian rohani dengan Sang Pencipta. Jadi seperti itu. Tata gomo, tata projo, tata alam. Maka dulu kerajaan yang besar-besar itu menggunakan sistem itu. Maka di situ ada adab, adat istiadat yang terbangun karena struktur budaya di situ juga jauh dari wilayah lain. Pesawat belum ada, kapal belum ada, ya kan? Ditempuh jalan kaki, maka kebudayaan di situ tetap murni. Ya, sekarang kan juga zaman media sosial, isinya juga macam-macam. Jadi generasi pemuda ini harus benar-benar mempelajari. Kalau nanti sudah ketemu dengan bahasa kembalinya mengundowoi budi pekerti, suatu hari yang dibicarakan Romo ini akan berimbas kepada apa yang dilakukan orang tersebut. Maka berhati-hatilah, karena kalau kita belajar agama kan ada iman. Ya, betul. Nah, iman itu berhubungan dengan seseorang yang akan mempelajari supaya dia mempunyai akhlak nur korima yang baik dan beriman. Dan ingat, orang beriman mempercayai gaibnya Tuhan yang Maha Esa. Karena gaib milik Allah, milik Tuhan. Maka di sini selain kita hidup, juga ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang tidak terlihat, yang tidak dibesar-besarkan, berbentuk energi yang bisa menguasai hidup kita menjadi tidak baik, yang disebut hawa nafsu. Jadi ilmu Jawa ini luar biasa kalau dipelajari. Baik Romo, Ji. terima kasih untuk acara Wedaran Jawa yang lainnya, juga di tempat yang berbeda. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kuno kawan ceritane wayang Jawi, ono Petruk dadi ratu, kamulyane menungso kudu gelem urip rekoso, maka diangkat derajate Gusti Allah. Eyang Semar
guyu mesem nyamar duwe crita kanggo nuswantara tanduk tumindak ngerti ayo padha ngauti belajar urip kang becik mangkur ing kadunyan kawawanahan hawa angekestur angkara prilaku mahasiwing sepi memayuning ayuning jagat puno kawan.